Kembali bersama CNBC Indonesia dalam program spesial Sarasehan Virtual 100 Ekonom bersama Indef dengan tema transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju dan berdaya saing. Dan kami juga saat ini sudah bersama dengan seorang ekonom Indonesia yang sosoknya sudah tidak asing lagi untuk kita bersama. Ibu Afi Liani, selamat pagi Bu. Pagi-pagi. Iya, nah Ibu Afi akan menjadi moderator dalam diskusi kita pada hari ini. Langsung saja saya serahkan ke Ibu Afi, silakan. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Senang sekali saya bisa hadir bersama-sama di tengah Bapak Menteri Koordinator dan juga para ekonom yang saya cintai tentu saja. Dan akan menjembatani diskusi pada siang pagi hingga siang hari ini. Untuk diskusi sesi pertama ini kita akan membahas mengenai transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara maju dari sisi keuangan, investasi, ekspor, dan UKM. Tentu saja kita tahu bahwa Bappenas telah mencandangkan Indonesia 2045 di mana Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Dan beberapa lembaga internasional telah menyampaikan bahwa Indonesia akan bisa menjadi negara maju karena kita akan mencapai pendapatan per kapita hingga 28.000 US dollar dan juga pertumbuhan ekonomi yang akan besar. Dan market di Indonesia juga akan menjadi peluang nomor 4 di dunia. Hal ini menumbuhkan optimisme bagi masyarakat Indonesia walaupun saat ini kita dalam kondisi pandemi dan kita sedang mengalami pertumbuhan yang negatif, bahkan diperkirakan akan resesi. Namun kita tidak hanya bicara hari ini, kita harus juga bicara masa depan kita. Oleh karena itu, topik transformasi ekonomi masa depan kita sangat diperlukan. Dan tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga. Pak Erlangga juga menyampaikan kondisi saat ini dan juga apa yang diharapkan ke depan, di mana era digitalisasi harusnya 5 tahun ke depan, tetapi sekarang sudah lebih dulu orang mulai ke arah digitalisasi. Ini menjadi PR kita semua. Oleh karena itu, di sini Sarasehan 100 Ekonom sudah mengundang beberapa ekonom yang akan berpartisipasi pada siang hari ini. Nah, Mbak Alin, hari ini saya akan mengundang 3 ekonom dulu kita nih. Kita akan undang 3 ekonom ya. Siapa saja ya, Ibu Afi? Kita lihat bersama nih untuk yang sesi 1 ini. Ya, yang pertama adalah Ibu Rina, Profesor Rina Indriastuti. Mungkin kita ada Profesor. Selamat pagi, apa kabar Ibu Rina? Kemudian yang kedua ada Profesor Mudrajat Kuncoro. Selamat pagi Pak Mudrajat. Dan selamat juga pagi, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga ada Profesor Didin Damanhuri. Beliau adalah ekonom juga pendiri Indef salah satunya. Baik, jadi kalau kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Erlangga, namun juga kalau kita melihat tulisan Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam buku ini, tentu saja ini ada 104 ekonom yang nulis di sini. Luar ya. biasa sekali, makanya bukunya tebal ya Bu Afi. Oleh karena itu saya tanya pada Bu Rina dulu ini. Bu Rina, kalau kita lihat dalam tulisan Ibu dan juga tentang topik kita hari ini, tentu saja salah satu yang diharapkan di dalam transformasi ekonomi ini adalah bicara tentang peranan ekspor. Karena kita tahu ekspor Indonesia saat ini masih pada level barang-barang yang belum mempunyai nilai tambah. Tapi kita berharap dengan transformasi di dalam industri, kita berharap ke depan ini pada sektor ekspor. Nah, apa yang sebenarnya mesti dilakukan sekarang sehingga Indonesia nanti 2045 itu memang sudah siap dengan ekspornya? Silakan Bu Rina. Iya, Mbak Afiliani, selamat pagi Mbak Alin. Dan yang terhormat Bapak Menteri Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, dan rekan-rekan ekonom yang hebat-hebat sebetulnya. Saya terima kasih berkesempatan memberikan sharing saja sedikit atas pertanyaan Mbak Afiliani itu begini. Ekspor kita itu akan bisa terus tumbuh, kemudian tentu adalah kalau produktivitas dari industri ataupun sektor ekonomi di Indonesia juga mengalami pertumbuhan produktivitas yang terus-menerus. Nah, yang jadi masalah adalah sebelum pada ekspor, saya ingin sharing adalah begini. Sebenarnya saya ada slide, tapi nanti mohon maaf kalau belum bisa ditayangkan. Intinya begini. Kalau kita lihat perjalanan data kita sebelum pada tadi mengatakan ekspor harus tumbuh, maka kalau kita lihat sebenarnya kita cukup berbangga ya. Di antara subsektor, maka ada beberapa, saya catat di sini ada 16 subsektor ekonomi yang meningkat share-nya terhadap perekonomian Indonesia.
dan ini inline dengan kebutuhan pasar domestik. Total share tersebut, subsektor ini bisa sampai 53,04% pada triwulan 2 2020. Namun demikian pertanyaannya adalah apakah peningkatan nilai tambah akibat tadi merespons permintaan pasar domestik yang besar, itu sebetulnya secara internal sudah diikuti oleh peningkatan produktivitas belum? Kajian yang dilakukan oleh kami di Fakultas Ekonomi Unpad mengatakan bahwa sebetulnya ternyata share industri-industri atau subsektor termasuk tadi ada pertanian dan sebagainya, itu ternyata belum diikuti oleh pertumbuhan produktivitas untuk mendorong daya saing internasional. Penguasaan pasar domestik saat ini sudah direspons baik, tetapi belum memacu mereka untuk beroperasi lebih efisien dan lebih produktif. Terbukti salah satu faktor utamanya adalah masalah progres teknologi. Nah ini inline dengan tadi Mbak Afi, Pak Menteri Pak Erlangga Hartarto mengatakan di era ke depan, saat ini dan ke depan, di mana era digital, maka sebetulnya sudah waktunya kita memperbaiki technological progress daripada seluruh industri atau subsektor kita kalau kita ingin tadi berdaya saing ditandai dengan peningkatan ekspor. Dan yang menarik adalah sebetulnya juga apa yang menjadi kompetitor kita di sana kan hanya bisa kalau kita lakukan intelligent market dengan berbagai perbaikan. Data yang ada R&D industri manufaktur kita itu dianggarkan masih di bawah 0,1% dari pendapatan mereka. Otomatis sebetulnya faktor inovasi ini menjadi kendala. Maka pertanyaannya sebelum pada peningkatan ekspor Mbak Afiliani, saya pikir maka momentum pemulihan ekonomi yang digagas pemerintah, dan saya setuju ya, pembangunan infrastruktur sudah dialokasikan cukup baik, jangka menengah dan panjang, termasuk perbaikan aspek kelembagaan, termasuk tadi berbagai regulasi, dan Making Indonesia 4.0, maka sebelum menjawab ekspor yang harus ditingkatkan, saya pikir harus produktivitasnya ditumbuhkan dulu. Pada slide berikutnya beberapa yang rasanya menjadi penting untuk katakan saja tadi ekspor yang meningkat saja buat saya tidak cukup. Dengan pengalaman pandemi COVID-19, maka mari kita berpikir karena tadi sudah ada regulasi dan program jangka menengah dan panjang. Bagaimana kalau transformasi ekonomi yang sebetulnya kan kita tahu bersama transformasi ekonomi itu hanya akan terjadi kalau ada penciptaan nilai tambah yang terus-menerus yang didrive oleh peningkatan produktivitas. Jadi bergesernya atau menguatnya sektor subsektor industri tertentu, tapi di dalamnya kreasi nilai tambahnya dilakukan secara terus-menerus. Sehingga saya pikir untuk tidak hanya ekspor, mari kita agendakan transformasi ekonomi Indonesia dengan momentum industri 4.0, momentum era digital, momentum COVID-19. Maka bagaimana caranya transformasi ekonomi Indonesia menuju pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan better life. Itu yang penting. Apa saja kombinasi dari data dan hasil riset yang dilakukan di kami, maka tampaknya progres teknologi itu menjadi salah satu kunci. Progres teknologi ini sejalan dengan kita menghadapi industri 4.0, Making Indonesia 4.0, kemudian era digital, dan tentu tantangan kompetisi yang begitu tajam di pasar global. Bagaimana caranya? Mari sekali lagi kita tahu persis lah R&D ini memang menjadi kendala kita, anggarannya kecil, kita di perguruan tinggi juga merasakan betul untuk riset juga dananya tidak besar. Untuk hilirisasi juga menjadi problem, paten yang ada juga tidak mudah untuk dikomersialisasi dan sebagainya, maka sebetulnya mari ini menjadi catatan khusus. Dan ada satu kajian bagus, hasil kami juga mengatakan ternyata capital itu adalah menjadi kunci untuk tadi meningkatkan progres teknologi dan produktivitas dan daya saing. Capital di sini adalah yang kita ingin sarankan atau kami sarankan adalah tentu tidak hanya pada mesin, tidak hanya pada teknologi, tapi pada human capital. Human capital menjadi nafas dari knowledge ekonomi
dan itu menjadi sumber daya saing internasional kita. Lewat mana? Pendidikan tidak hanya formal, mari kita juga bahkan begitu pendidikan non formal di kalangan korporasi, lewat kita kenal skilling, reskilling, dan upskilling, mereka coba menggagas itu sehingga produktivitas dari perusahaan dan industri itu bisa menjadi terjamin. Dan jangan lupa ini penting karena kita menghadapi bonus demografi, dan lagi pula yang kita agak prihatin adalah bahwa kalau lihat komposisi tenaga kerja dari angkatan kerja kita, 40% itu masih berpendidikan SD ke bawah. Hanya 12,5% yang berpendidikan diploma dan ke atas. Jadi technological progress about human capital. Ibu Rina, sudah kami sampai, pesannya sudah sampai Bu Rina? Sudah sampai apa yang bisa kami simpulkan? Ya, terima kasih Bu Rina. Kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya untuk transformasi ekonomi sangat dibutuhkan berbagai hal, terutama adalah kalau kita bicarakan tadi adalah bagaimana meningkatkan produktivitas karena memang produktivitas masih sangat rendah. Kemudian human capital juga menjadi penting, bahkan teknologi di dalam industri itu sendiri juga perlu menjadi perhatian. Nah, ini menjadi catatan untuk khusus di mana supaya ekspor kita meningkat dan pasar domestik. Nah, yang kedua saya juga akan mengundang nih Mbak, ada Pak Mudrajat Kuncoro nih. Pak Mudrajat, kalau kita lihat di Indonesia ini persoalan investasi menjadi kendala. Sebenarnya banyak para investor asing kalau kita lihat senang sekali masuk ke Indonesia, tapi masih banyak pada sektor-sektor jasa yang tidak banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Di sisi yang lain, masalah investasi juga kalau kita lihat PMA sekarang ini masih menjadi kendala ya, banyak problem-problem yang dihadapi. Nah, bagaimana menuju transformasi 2045 ini kita bisa memupuk investasi yang lebih banyak FDI dibandingkan dengan portofolio. Karena sekarang harus kita akui, portofolio lebih mendominasi di Indonesia. Nah, apa pemikiran Pak Mudrajat yang tentu saja ada di buku ini? Silakan Pak Mudrajat. Terima kasih Mbak Afi. Saya kira tadi menarik paparan dari Pak Menko Erlangga Hartarto dan Prof. Rina. Saya sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Afi tadi. Kalau kita bicara investasi, saat ini investasi di era pandemi tumbuh negatif Mbak Afi. Jadi justru yang harus kita lihat sekarang sektor-sektor mana yang masih tumbuh jadi penumpu ekonomi Indonesia. Nah, kalau kita lihat ke belakang, kalau bisa share, tapi nggak bisa share PPT ya, langsung saja. Kalau kita lihat sekarang ini yang mendominasi ekonomi Indonesia itu adalah industri manufaktur yang menyumbang sekitar 20% dari PDB kita. Yang nomor 2 adalah perdagangan hotel dan restoran, itu artinya pariwisata. Baru diikuti oleh sektor pertanian. Tapi ternyata transformasi ekonomi dari berbasis pertanian menjadi industri itu ternyata tidak diikuti dengan transformasi di sektor tenaga kerja, karena penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih 29%, yang di perdagangan tadi sekitar 18%, dan di sektor di sektor industri itu 14%. Jadi 3 sektor inilah yang menjadi penopang ekonomi Indonesia saat ini. Tapi ketika kita lihat data pertumbuhan pertumbuhan di kala pandemi, ternyata yang tumbuh itu hanya sektor pertanian, informasi dan komunikasi, ya. Lalu kemudian infokom, lalu pengadaan air. Yang lain itu tengkurap, artinya negatif growth atau kontraksi. Nah, jadi ini yang saya kira perlu kita cermati. Bagaimana tadi kita melakukan transformasi struktural pasca pandemi. Ya, saya melihat tadi selama 3 kuartal terakhir, triwulan terakhir ya, sebenarnya kita sudah di ujung resesi Mbak Afi, karena negatif growth itu sejak triwulan 4 2019 kita itu negatif pertumbuhan ekonominya. Dan kalau tadi kita mengacu pada literatur internasional, resesi itu minimal dua triwulan berturut-turut itu negatif, maka itu sudah disebut resesi. Jadi kita ada di jurang resesi saat ini dengan kata lain, karena sudah 3 triwulan berturut-turut. Nah, pertanyaan ke depan adalah kalau kita mau bicara transformasi struktural 2045, 100 tahun Indonesia merdeka,
kita tuh mau menuju negara industri atau menuju negara jasa. Nah, Iya. jasa kalau di negara maju itu adalah finance, perbankan gitu. Tapi di jasa kita itu adalah perdagangan, hotel dan restoran, pariwisata itu yang paling dominan. Pariwisata. Ya, Betul. jadi kita harus setting the roadmap gitu loh. Mau kemana kita negeri ini mau dibawa gitu loh. Hanya permasalahannya tadi, kalau kita bicara industri dan pertanian, industri juga menghadapi kendala yang tidak ringan saat ini. Iya. Ya, kalau kita lihat dualisme industri antara si besar dengan si kecil masih ada. Antara Betul. usaha kecil menengah UKM yang usaha kurang modal, usaha kami megap-megap, usaha kami hampir mati ya di Iya. tengah COVID dengan usaha yang skala besar. Nah ini Pak dia, Mudrajat, jadi dualisme ini ya. terjadi. Ya. Kalau melihat seperti ini berarti transformasi ini sangat berat kalau dilihat dari 3 tadi. Kelihatannya kebanyakan pariwisata nih yang mau dikembangkan oleh pemerintah dibandingkan dengan industri betul. dari mulai. Nah, gimana komentarnya? Nah, sebenarnya harus simultan, Mbak, antara strategi pembangunan pariwisata, industri, dan juga pertanian. Saya menganjurkan ada interlink antara ketiga itu. Jadi kalau industri dan pertanian, kita bisa mengembangkan agrobis industri. Jadi keterkaitan antara kedua sektor ini itu harus diperkuat. Karena problem struktural industri kita itu kaitan ke depan dan ke belakangnya lemah. Ya, justru ini yang harus kita dorong tadi, industri yang berbasis pertanian dan industri yang menyediakan input bagi sektor pertanian. Ya, jadi intinya adalah nilai tambah gitu ya harus ciptakan karena kita punya tenaga kerja yang cukup banyak, apalagi kita menghadapi yang namanya kelas menengah yang makin tinggi gitu ya, jangan sampai masuk middle income trap ya. Terima kasih Pak Mudrajat. Inputnya nanti kita akan resumekan dalam satu buku juga bagaimana masukan-masukan dari para ekonom. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini kita ada satu lagi ekonom untuk sesi ini adalah Pak Didin Damanhuri. Pak Didin Damanhuri. Kita sapa bersama ya Bu. Pak Didin, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, apa kabar Pak Didin? Baik ya. Ya, baik, Pak Didin. Khusus pertanyaan buat Pak Didin nih, karena kan selalu orang bicara tentang middle income trap gitu ya, di mana kita juga pernah menghadapi 98 kita sudah masuk pada income per kapitanya naik, tapi kemudian krisis kita turun lagi. Kemudian kemarin juga kalau kita lihat sudah hampir 4.000 kita juga turun lagi. Nah kalau melihat krisis ke depan makin lama makin pendek, berarti untuk menciptakan jadi negara maju itu kan tidak mudah gitu. Bisa jadi kita malah masuk pada middle income trap. Nah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghindari yang namanya middle income trap? Silakan Pak Didin. Ya, terima kasih yang terhormat Pak Menko, Mbak Afiliani, CNBC dan teman-teman ekonom. Saya kira kita sudah punya pengalaman membangun secara sistematis dari tahun 70 sampai 2000 ini, 40 tahun adalah cukup panjang. Dan yang disebut oleh Mbak Afiliani bahwa siklus pertumbuhan ekonomi ini juga tidak stabil. Sehingga ketika kemarin Indonesia masuk pada upper middle income countries, itu juga harus menjadi catatan khusus, apalagi dikaitkan tadi dengan gagasan transformasi ekonomi yang disebut Pak Menko adanya digitalisasi. Harus diketahui bahwa Indonesia ini mengacu pada Polanyi atau Boeke, sebenarnya ada dual ekonomi atau bahkan plural ekonomi. Jadi yang harus hati-hati transformasi ekonomi di dalam kondisi masyarakat yang plural dan dual sosioekonomi adalah transformasi yang harus juga plural, plural blueprint gitu. Kalau hanya digitalisasi per se yang menganggap bahwa masyarakat kita homogen itu bisa-bisa ini yang akan mengancam middle income trap itu. Mengapa? Karena transformasi sejak Orde Baru sebenarnya kita telah sampai kepada satu struktur ekonomi yang industrinya lebih dominan dari pertanian. Waktu itu industri sudah 30%. Sementara begitu reformasi, kita mundur kembali menjadi di bawah 20%, 19%. Berarti ada something wrong di dalam proses transformasi, terutama di era reformasi ini. Karena kita tidak menganggap bahwa struktur perekonomian kita itu adalah plural ekonomi. Nah, problemnya adalah kunci dari
tadi sudah dibahas bahwa transformasi ini kuncinya adalah teknologi. Nah, saya melakukan penelitian 30 tahun yang disebut TPP, Total Factor Productivity. Berapa kandungan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi selama ini? Ternyata yang positif hanya tahun 90 sampai tahun 98. Dan yang selama reformasi pertumbuhan rata-rata 5% dan segala teknologi ada di kota-kota besar, tapi kandungan dalam pertumbuhan ekonomi itu negatif. Gitu. Tidak ada nilai tambah ya maksudnya? Itu nilai tambah ya. Jadi teknologi yang dikuasai oleh anak bangsa itu adalah secara agregat itu negatif. Gitu. Semuanya ada, tetapi dimiliki patennya dan sebagainya, terjadi capital outflow karena kita harus bayar segala macam ke luar negeri. Nah, oleh karena itu, menurut saya transformasi yang plural ekonomi ala Polanyi ini, saya menyampaikan beberapa hal. Pertama bahwa kita harus mempunyai lingkungan strategis yang juga kondusif. Apa itu? Yaitu salah satu kelemahan dari reformasi adalah ada minimum state, di mana ada transformasi besar-besaran kapital finansial ke sektor swasta. Jadi pasar uang dan pasar modal jumlahnya sudah melebihi dari PDB. Sayangnya sektor swasta ini juga belum yang disebut kunio itu masih erzak. Jadi belum ke jadi sektor keuangan entrepreneur dibandingkan sejati. sektor real gitu ya, Pak Didin ya? Iya betul, betul. Jadi masih palsu gitu, belum produktif, belum entrepreneurial, dan belum inovatif. Gitu. Nah, jadi banyak yang jadi pedagang, mereka kemudian di London School, di London di pasar-pasar modal di London, di Amerika dan sebagainya menjadi financial driven. Itu di era reformasi. Jadi kita harapkan ke depan justru akan terbalik ya, harus sektor realnya yang lebih didominasi daripada sektor keuangan ya. Sektor keuangan sebagai tapi prasyaratnya betul. Jadi sektor real yang harus menjadi puncak dari reform. Yaitu apa? Itu tadi pertanian, industri, dalam arti sekarang industri yang ada harus ada hilirisasi secara total. Dan pertanian ini belum apa-apa. Jadi kita harus mimpi menjadi negara industri modern berbasis agro. Baik. Dengan kita harus mulai teknologi yang sebesar-besarnya. Baik. Jadi kita menciptakan nilai tambah teknologi bukan hanya pada digital tapi teknologi pada industrinya tentu saja yang kita harapkan. Terima kasih Profesor Didin. Jadi digital terima kasih. Hanya instrumen ya. Ya, terima kasih sekali. Masukannya cukup baik dan nanti kita akan rumuskan di Indef ya. Dan kami akan lanjutkan dialog ini, kita akan berbincang dengan sejumlah ekonom. Saya kembali persilahkan kepada Ibu Afiliani untuk menjembatani diskusi klaster berikutnya di sesi 2 ini. Silakan Bu Afi. Kita ada 3 ekonom lagi nih yang sekarang ya. Oke. Saya lanjutkan di sini kita ada ekonom Dr. Fadil Hasan yang juga ekonom dan juga pendiri Indef. Ya, Pak Fadil, selamat pagi. Saya sapa dulu semuanya. Selamat pagi. Ada juga pagi, ada Dr. Kodrat Wibowo, selamat pagi, apa kabar? Dan juga Profesor Dr. Sri Adiningsih, selamat pagi juga. Oke, saya pertama ke Pak Fadil dulu nih. Pak Fadil, kalau kita lihat, kita sangat membutuhkan pembiayaan dalam pembangunan, apalagi kita bicara transformasi. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, dana masyarakat yang ada di perbankan kita itu tidak menutup untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga kita masih membutuhkan investor asing dan investor juga domestik gitu. Nah kalau kita lihat di negara maju yang sudah mulai menurun, maka banyak investasi yang akan masuk ke Indonesia gitu. Nah apa sih tantangannya kalau kita lihat untuk mendapatkan investasi yang besar agar Indonesia ini dalam menuju 2045 memang cukup pembiayaannya. Silakan Pak Fadil. Ya, terima kasih Bu Afi, yang terhormat Bapak Koordinator Metro Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto, moderator Bu Alin dan Bu Afi, dan para teman-teman ekonom yang saya hormati. Saya melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Afi itu. Ya, bahwa betul saya kira dalam era dan post era pandemi ini sebenarnya kita memiliki peluang ya. Di samping tentunya saja tantangan.
Nah, kita ingin optimis, maka kita bicara peluang saja gitu kan. Yang pertama itu adalah akan ada reallocation of investment dari Cina ya, atau pabrik-pabrik itu akan realokasi ke negara-negara lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengalami apa yang disebut sebagai low inflation environment economies gitu. Jadi ekonomi di berbagai negara termasuk di Indonesia sekarang sedang mengalami inflasi yang sangat rendah, ya kan? Dan oleh karena itu permintaan itu akan lebih cepat recover gitu. Jadi ada peluang di sini. Kemudian yang ketiga itu juga kita mengalami apa yang disebut sebagai low policy rate, ya kan? Artinya berbagai ekonomi, bank sentralnya itu memiliki dan bank-bank umumnya itu memiliki tingkat suku bunga yang sangat rendah. Ya kan? Nah, ini kemudian perbedaan tingkat suku bunga yang ada di negara-negara maju dan negara-negara berkembang ini masih cukup menarik, sehingga memungkinkan ada capital inflow ke emerging economy itu, emerging market economy, termasuk adalah di Indonesia. Nah, dengan tiga kondisi ini, belum lagi kita menyebut ada masalah ada peluang digital ekonomi. Saya optimis ya kalau kita Indonesia bisa menyediakan environment yang kondusif ya bagi investasi yang masuk, bagi financial keuangan berbagai kapital masuk. Itu pembiayaan itu kita bisa manfaatkan untuk membiayai berbagai transformasi perekonomian itu. Dalam konteks ini saya melihat bahwa tadi Undang-Undang Cipta Kerja, tapi bukan hanya di aspek yang terkait dengan sektor real dan juga sektor ketenagakerjaan, tapi juga sektor keuangan itu akan menjadi tes ya apakah kita bisa memanfaatkan peluang ini. Dan yang kedua Mbak Afi, yang terakhir adalah bahwa seperti yang saya katakan tadi, sekarang kan di berbagai negara kita ini melakukan atau berbagai negara ini melakukan apa yang disebut sebagai atau sort of gitu ya, daripada modern monetary theory. Artinya berbagai negara itu melakukan quantitative easing, bahkan mencetak uang ya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini ya, karena ketiadaan sumber-sumber pembiayaan dan kebutuhan untuk mendorong perekonomian lebih jauh lagi, termasuk di Indonesia. Tapi tentunya di Indonesia skemanya itu lewat burden sharing. Tapi kalau kita lihat burden sharing ini kan ada 3 bagian, dan salah satunya itu adalah another version of modern monetary theory, itu ada pencetakan uang itu. Nah, saya kira ke depan ya yang kita butuhkan juga selain tadi kita menyediakan environment, itu juga kita membutuhkan kalau memang pembiayaan itu masih kurang, adalah perluasan mandat daripada Bank Indonesia sendiri ya. Menjadi tidak single objektif tetapi multiple objektif, menyangkut misalnya penciptaan lapangan kerja dan juga pertumbuhan ekonomi ya. Dengan demikian peran Bank Indonesia itu juga bisa secara langsung mempengaruhi pertumbuhan dan juga adalah mempengaruhi kesempatan kerja. Tetapi ini ada big but-nya, itu adalah kita harus tetap memperlakukan Bank Indonesia itu secara independen. Jadi jangan sampai tetap independen, perluasan tetapi juga mandat harus ikut dalam pembangunan gitu ya Pak. Itu menghilangkan independensi dari BI. Artinya apa? Segala kebijakan, instrumen yang digunakan itu harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Bank Indonesia sendiri dan bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lembaga lain atau bahkan misalnya dicampuri atau diintervensi oleh lembaga-lembaga lain. Jadi tetap perluasan independen, mandat diberikan, tapi Bank Sentral sendiri atau Bank Indonesia sendiri yang memutuskan. Baik.
Jadi maksudnya gini, tetap independen, tetapi harus bisa juga mengikuti apa yang menjadi concern daripada negara ini kan, pertumbuhan dari sisi pembiayaan dibutuhkan. Kalau perlu malah korporasi bisa keluarin obligasi dibeli oleh Bank Indonesia juga gitu ya, seperti di negara-negara lain kan gitu. Tapi itu baik Pak Fadil, ya. Tapi Terima kasih harus Pak Fadil. Berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia sendiri. Baik. Gitu ya. Terima kasih Pak Fadil, masukannya luar biasa. Nanti mudah-mudahan kita tunggu ada perbaikan dalam sektor keuangan ya. Nah untuk selanjutnya nih udah ada juga Pak Dr. Kadrat Wibowo ya dari KPPU beliau. Nah tentang persaingan usaha nih menarik juga karena selama ini kelihatannya belum kedengeran lagi nih ada apa di KPPU gitu ya. Iya Pak Derajat, Pak Kodrat, begini saya agak pangling sedikit dengan Pak Kodrat nih. Kalau kita lihat di dalam persaingan usaha tentu saja ini seringkali ada dilema ketika kita harus membantu UMKM, seringkali bisa jadi ini salah terhadap persaingan usaha. Nah bagaimana persaingan usaha ini tetapi juga bisa tetap melindungi UMKM karena UMKM ini sekarang mendominasi hampir 60% dari PDB kita ya. Lalu dikaitkan juga dengan perusahaan, kadang-kadang efisiensi ada kaitannya juga dengan persaingan usaha. Nah ini ke depan gimana fungsi daripada persaingan usaha menghadapi transformasi ekonomi ke depan yang supaya kita bisa punya daya saing yang tinggi. Silakan Pak Kodrat. Terima kasih Mbak Afi, selamat pagi para ekonom, utamanya Bapak Menko. Saya sebetulnya akan mengkritik terlebih dahulu masalah tentang program upaya akselerasi Making Indonesia 4.0 terkait dengan masalah bahwa dalam pemikiran ekonomi sebetulnya akselerasi itu harus memenuhi dulu tiga asumsi. Tiga asumsi itu terkait dengan apa yang disampaikan tadi, ditanyakan tadi oleh Mbak Afi. Yang pertama adalah bila satu negara bisa mencapai kondisi full employment atau minimal mendekati, maka pasti akselerasi akan jalan. Yang kedua, motif pelaku usaha semuanya harus dalam jangka pendek profit maximization, dalam jangka panjang economic profit of zero alias pemenuhan R&D. Yang ketiga adalah tentunya dalam hal ini asumsi yang sangat sulit yaitu perfect competition atau setidak-tidaknya mengarah pada persaingan yang sehat. Persaingan usaha yang sehat. Ini yang menjadi masalah karena kalau tidak terpenuhi tiga asumsi ini sebetulnya upaya akselerasi apapun tidak akan pernah jalan. Ini dalam teori dan dalam banyak studi juga dikatakan. Sehingga kita bisa melihat contohnya dalam hal ini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Didin sangat relevan ya, incompatibility. Kita bicara masalah UKM. UKM ini catatan saya dalam data di KPPU mungkin yang masih sudah melek digital itu di bawah 10%. Sementara kita ingin pada saat program-program pemerintah diarahkan pada upaya mengenalkan bahkan menerapkan digital pada UKM. Dan ini menjadi hal yang sesuatu yang tidak efektif karena kacamatanya jangankan persaingan yang sifatnya perfect kompetitif sebagai benchmark, persaingan usaha yang sehat saja kita masih sulit diterima karena dianggap menghambat investasi. Karenanya saya menganggap bahwa jalan keluar yang paling gampang untuk kemudian bisa mengakomodasi kesulitan kita memenuhi asumsi agar akselerasi ekonomi bisa berlangsungkan adalah kemitraan. Dalam kemitraan tidak ada persaingan. Kita tidak menempatkan UKM agar bisa digital, kemudian bersaing langsung head to head dengan para pelaku usaha besar yang sudah memiliki kapasitas digital. Ya, artinya kemitraan ini kita perlu bangun semua strategi pembangunan yang ada. Tidak bisa kita samakan seluruh pelaku usaha, apalagi yang UMKM. UKM ini walaupun sektornya sama, bergerak di bidang yang sama dengan para pelaku besar, tapi playing field-nya berbeda. Boleh dikatakan dan juga diingatkan bahwa hukum persaingan usaha di kita kan bukan menganut persaingan usaha bebas, tapi persaingan usaha yang sehat. Saya kira ini jawaban yang paling clear. Jalan keluar untuk bisa tetap efisien, tidak menyinggung atau menyentuh ya, kalau kan ada istilah program-program yang sifatnya integrasi vertikal guna mempercepat efisiensi. Saya kira itu akan berbenturan terus. Betul. Ada karena UKM nggak pernah efisien, susah efisien ya Pak. Ini menjadi menarik karena mereka harus menjadi bagian dari supply chain baru dia bisa. Kalau dia harus bersaing dengan yang besar pasti nggak mungkin. Jadi apa nih yang mesti melingkan mereka? Akibatnya tidak mungkin UKM yang harus dipaksa efisien, mampu berdigital, mereka dipasang head to head, dan mau tidak mau yang paling gampang adalah
KPPU tidak hanya mengusung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan anti monopoli maupun kesehatan, tapi juga pengawasan kemitraan di Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang UKM. Saya kira Undang-Undang Cilaka sudah memuat itu. Nah, bagaimana ke depan strategi-strategi yang tadi disampaikan, saya kira yang paling mudah sebetulnya jalan keluar agar efisiensi tidak tercederai, persaingan juga masih bisa berjalan dengan baik, adalah ya tadi kemitraan, pengawasan kemitraan yang Mbak Afi juga tahu tidak ada unsur menguasai, tidak ada unsur mengendalikan dari sebesar terhadap sekecil. Saya kira itu jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih Pak Kodrat, bagus sekali karena kita akan bicara persaingan usaha ini, jangan sampai yang kecil justru terkena dampak akibat dari peraturan yang mereka tidak bisa bersaing karena bicara efisiensi ya Pak ya. Terima kasih nih Pak Kodrat. Ya, berikutnya ini ada Bu Sri Adiningsi ya, Profesor Sri Adiningsi, rekan saya. Ya, Bu Adiningsi mungkin di sini yang penting kalau saya sering dengar Bu Adiningsi sekarang bicara tentang digitalisasi, bicara juga tentang peran UKM ya. Memang peran UKM kan sekarang udah 60% daripada GDP. Tetapi kalau kita lihat satu nilai tambahnya masih rendah, kebanyakan 60% adalah sektor perdagangan, belum pada sektor yang punya nilai tambah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata masuk digitalisasi pun tidak bisa bersaing. Bahkan lebih banyak barang import yang dijual pada e-commerce dibandingkan barang UKM itu sendiri gitu. Jadi artinya ini satu dilema buat UKM di satu sisi menjadi kontribusi PDB tetapi nilainya sangat rendah. Nah, bagaimana supaya peran ke depan gitu ya, mungkin juga dari sisi insentif dikaitkan dengan UKM supaya mereka bisa bersaing, paling tidak apakah mereka harus menjadi supply chain atau menjadi global value chain. Silakan Bu Adiningsi. Terima kasih Bu Afi, Pak Menko yang saya hormati, teman-teman ekonom serta para pemirsa CNBC. Yang jelas begini ya, kan kita berbicara mengenai ingin menjadi negara maju ya. Jadi ingin menjadi negara maju dan tentu saja kita bicara ekonomi Indonesia, ini kan 60% adalah UMKM, peranannya besar sekali. Sangat penting sekali, terutama karena kan kita memberikan masukan pada Pak Menko bahwa digitalisasi ini perkembangannya dipercepat karena COVID, termasuk UMKM yang tadi Bu Afi sampaikan itu perkembangannya luar biasa. Bahkan juga 300-an ribu itu dalam 1 bulan masuk, menurut 30-an ribu ya, menurut EDIA itu masuk ya, baru, dan bahkan peningkatan penjualan online luar biasa dan kebanyakan UMKM. Meskipun betul ya online sama dengan offline sama saja lah ya. Mereka kan sekarang pakai omni channel gitu ya, online dan offline, dan itu tentu saja ada produk dan impor. Tapi yang penting ingin saya sampaikan itu adalah bahwa kalau kita ingin maju, Indonesia ingin berkembang, ini kan ke depan ini memang memegang peranan yang penting, dan kaitannya dengan UMKM ini masih banyak permasalahan karena apa? Ekonomi ke depan ini kan banyak tergantung pada digital, dan kita tahu mayoritas di Indonesia 10-an tahun ke depan itu adalah kelompok digital savvy. Sementara saat ini daya saing dari digitalisasi di Indonesia, kita bicara ease of doing digital business, daya saing digital Indonesia ataupun world digital competitiveness Indonesia itu masih rendah. Bahkan kita bicara ease of 40% ke bawah. Nah, ini kan artinya tantangan ya, meskipun tadi juga Pak Erlangga sudah menyampaikan ada Making Indonesia 4.0 dan juga Menteri Kominfo yang mengatakan harapannya tahun 2022 4G itu sudah akan mengcover bisa di Indonesia. Nah, oleh karena itulah saya karena kita berbicara UMKM ini kan juga tadi disampaikan oleh Kodrat ya, ini saya berharap bahwa pemerintah ini mendesain, membuat master plan ya, pengembangan ekonomi digital ataupun roadmap gitulah yang mengcover seluruh digital sehingga tidak terpisah-pisah, tersekat-sekat oleh sektor-sektor karena semuanya punya ya digitalisasi. Dan kita bicara yang besar. Belum lagi bagaimana pengaturan usaha UMKM dengan usaha yang besar ataupun yang sudah maju. Oleh karena itulah master plan di mana pengembangan infrastruktur supaya
ini bisa mendukung kompetitif, reliable, efektif, ya, listrik, internet, logistik, regulasinya tadi juga Pak, salah satunya disampaikan oleh Pak Kodrat, termasuk di mana kita bicara regulasi itu adalah keamanan data, ya. Baik. Kemudian juga keamanan penjual dan pembeli. Kemudian juga bagaimana transformasi digitalisasi itu berjalan dengan baik, ya. Karena kalau pemerintah pusat daerah tidak ikut, itu juga nanti transformasi saya khawatir menimbulkan guncangan. Kalau ini akan bercepat. Kemudian juga bagaimana masyarakat. Mbak Dinisi, jadi policy daripada pemerintah. Mbak Dinisi, jadi bagaimana sekarang pemerintah harus lakukan dari sisi tadi supply chain, kemudian digitalisasi itu sendiri, bagaimana supaya ke depan ini bisa disiapkan dari sekarang oleh pemerintah, apa yang lebih dulu mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah? Iya, yang jelas kan master plan ini saya kira dan juga banyak negara ya? Sudah melakukan. Jadi master plan itu memasukkan UKM di dalamnya. Pertama tentu saja infrastruktur. Infrastruktur jelas, ya. Karena kan bukan hanya ada internet, tapi internet yang berkualitas, ya. Dan kemudian kedua ini adalah literasi digital, ya. Memberikan pelajaran, ya. Sekarang ini karena ada COVID, masyarakat, pemuda seluruh kita bekerja, ya. Di Jogja juga ada itu kelompok-kelompok masyarakat yang membantu agar supaya usaha orang jualan di pasar ataupun juga pinggir jalan bisa masuk ke digital, ya, dalam artian bisa sangat simpel menggunakan itu, ya. Kemudian aturan juga salah satunya kan sudah disampaikan oleh Mas Kodrat, ya, tapi juga saya sampaikan keamanan data ini kan sekarang juga saya ingat saya masih di DPR RUU, nah itu penting sekali karena kita ekonomi digital ke depan hampir semuanya digital. Jadi, ya. Digital, akhirnya selain infrastruktur juga regulasi ya Mbak ya? Regulasinya perlu diperbaiki dari sisi ini ya, karena memang banyak regulasi yang belum mendukung kaitannya dengan digitalisasi ya, sehingga akhirnya pemain seringkali jadi akhirnya saling tidak berkoordinasi satu dengan yang lain. Jadi policy yang perlu diperlukan, terutama adalah policy pemerintah ya. Mungkin dikaitkan dengan demand side atau supply side, karena kebanyakan policy ini supply side Mbak, demand side-nya kelihatannya belum diarahkan, sehingga akhirnya banyak hal yang tidak tercipta gara-gara demand side. Gimana komentarnya Mbak? Ya saya kira memang begini, apalagi kita bicara permintaan konsumen ya, ini kan kita bicara online, ini kan keamanan data kita, dan juga apakah kita bertransaksi online itu cukup aman, karena kalau kita baca dari LKA itu banyak keluhan ya, ataupun baik itu juga di OJK yang terkait dengan fintech itu juga banyak keluhan ya, sehingga ini kan artinya pemerintah ataupun otoritas ekonomi bisa masuk agar supaya kita merasa aman dan nyaman ya bertransaksi digital, karena memang ya inilah new normal dan ke depan ini survei yang ada menunjukkan masyarakat pun juga masih akan tetap menggunakan digital ke depan, bukan hanya karena COVID. Jadi digitalisasi bisa lebih cepat dibandingkan dengan perkiraan kita ya, gara-gara COVID ini ya, Mbak Dinisi? Iya, nampaknya dipercepat karena COVID, dan itu saya kira tidak akan membalik ya, kembali kemudian tidak digitalisasi gitu ya, karena berbagai survei itu juga menunjukkan bahwa nampaknya masih akan tetap menggunakan online pasca pandemi. Terima kasih Mbak Adiningsih komentarnya, nanti kita akan masukkan juga dalam resume kita. Gitu Alin, tadi kita sudah dengan 3 ekonom lagi dengan berbagai masukan, dan saya juga bisa melihat dari 3 ekonom yang terakhir ini adalah kalau kita bicara tentang pembiayaan, karena pembangunan kita tuh masih butuh pembiayaan yang sangat besar, maka tadi disarankan bagaimana Bank Indonesia juga bisa nantinya seperti negara lain bisa juga memberikan tadi bukan cetak uang tapi juga untuk pendanaan ya. Yang kedua tadi yang bicara persaingan usaha, ini juga memang kalau bicara efisiensi gimana efisien, kalau bicara UKM maka memang perlu ada aturan-aturan yang akhirnya nanti nggak UKM juga kena akhirnya terhadap persaingan usaha ya. Ini juga tadi ada asumsinya bagaimana full employment, jadi penyerapan tenaga kerja, kemudian R&D dan juga yang terkait dengan perfect competition ya. Memang ini yang sering terjadi di negara kita
kadang-kadang orang efisien bisa jadi oh jangan-jangan ini ada persaingan usaha yang nggak sehat gitu ya. Oke. Dan Bu Adiningsi tadi bicara tentang digitalisasi yang semakin cepat ya, dan pelaku UKM memang harus menjadi bagian dari supply chain karena kalau dia berdiri sendiri seringkali mereka nggak mencapai skala ekonomi sehingga mereka tidak bisa masuk dalam perfect competition itu sendiri. Iya, Padahal berarti- era transformasi adalah arah ke mana kita bisa bersaing sehingga ekspor kita juga bisa lebih tinggi. Nah, di sini kita perlu merumuskan roadmap-nya berarti ya. Betul. Bu Afi, semakin menarik ini masih ada sejumlah ekonom lain yang kami akan ajak berbincang untuk Anda dalam Sarasehan Virtual 100 Ekonom ini. Kita akan lanjutkan lagi tentu saja ini Ibu Afi, apalagi yang poin-poin yang menarik Ibu Iya, jadi temukan kalau tadi, kita Bu, melihat yang perlu tadi yang kita menarik lagi garisbawahi adalah di sini. ya, kalau kita bicara tadi tentang pentingnya ini ya, pentingnya dari sisi Pak Deddy Damahudi tadi juga kita melihat yang kelas menengah ya. Karena begini, kita sekarang kelas menengah itu meningkat, bahkan kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, 20% orang Indonesia itu pengeluarannya hampir 45% dari total konsumsi ya. Makanya ketika kita bicara tentang apa namanya, kita bicara tentang pengeluaran, orang kaya ini yang belum keluar sekarang gitu pengeluarannya ya. Nah ini kita harapkan kelas menengah meningkat juga pasar menjadi meningkat ya. Nah mungkin saya juga bisa mengelaborate nih tadi Bisa kalau kita lanjutkan boleh. lagi mungkin dengan Ada Pak Fadil atau Pak Pak Fadil ya. Konrad atau Kita Bu lihat tadi Sri Pak Adiningsi Fadil itu lagi. saya melihatnya gini, sekarang ini kan lagi rame tentang sektor keuangan ya. Nah sektor keuangan kalau kita lihat kan sekarang sedang rame tentang perpu segala macam. Karena sektor keuangan itu menjadi indikator ekonomi Indonesia sebenarnya. Nah mungkin di sini Pak Fadil ini pernah menjadi apa namanya di Bank Indonesia BSBI gitu ya, yang pernah mengawasi Bank Indonesia gitu. Mungkin saya tanya pada Pak Fadil nih, Pak Fadil, ya kalau kita lihat Pak Fadil bicara tentang tadi menarik nih pendanaan yang dikatakan tadi Bank Indonesia walaupun independen sebenarnya juga bisa ke depannya bisa contoh negara lain gitu ya, bisa membeli obligasi perusahaan, tidak hanya obligasi dari pemerintah gitu. Nah ini dari sisi undang-undang apakah memang memungkinkan? Atau memang kita perlu merevisi undang-undang terkait dengan hal ini Pak Fadil? Karena ini sangat penting untuk transformasi ekonomi kita. Ya, betul. Saya kira kalau kita lihat sekarang undang-undangnya itu kan BI masih memiliki tujuan tunggal gitu ya, menjaga stabilitas nilai rupiah. Artinya inflasi dan nilai tukar rupiah gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menambah atau memperluas mandat dari BI itu, maka itu harus diperlukan revisi terhadap undang-undang BI itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat akhir-akhir ini kan ada dua isu gitu ya. Yang pertama ini pemerintah merencanakan Perpu tentang reformasi BI, OJK dan LPS, tapi kemudian juga di DPR sedang dibahas revisi terhadap undang-undang BI. Kalau menurut saya supaya secara aturan ya proses legislasi ini proper gitu ya, tepat, maka mungkin lebih baik yang dilakukan itu adalah melalui pembahasan revisi undang-undang BI di DPR. Jadi tidak dilakukan melalui Perpu sehingga lebih ajeg lah, lebih lebih stabil, lebih. Karena Perpu lebih itu kan proper, hanya gitu. boleh kalau Itu keadaan genting kan. Kalau keadaan nggak genting kan nggak perlu sebenarnya membuat Perpu kan gitu. Ya, Jadi betul, harusnya lebih baik ke undang-undang ya, legislasi ya lebih bagus ya. Betul. Nah, kemudian yang kedua, Mbak Afi ya, saya kira kan di berbagai negara memang ada yang memiliki bank sentralnya itu tujuan tunggal, tapi ada banyak yang juga memiliki dual atau maka triple objektif gitu kan, termasuk misalnya pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja. Bahkan di negara Amerika itu kan yang kita kenal sebagai katakanlah mungkin paling liberal itu bank sentral itu memiliki tujuan selain pengendalian Pak Fadil ini ada yang tanya nih Pak Fadil. Employment opportunities gitu. Pak Fadil ini ada yang tanya nih, silakan. Iya dibaca. betul, ini ada pertanyaan ya Ibu Afi dan Pak Fadil dari Profesor Marsuki, Universitas Hasanuddin, Unhas ya. Sejauh mana akan ada penyesuaian status OJK dan Bank Indonesia? Apakah ini bersifat permanen atau sementara? Silakan nih Pak Fadil. Pak Fadil silakan, ada pertanyaan. Ya, kalau yang sekarang kan kalau yang saya baca dari draft yang sedang dibahas oleh DPR itu memang ada usulan ya, masih taraf usulan dalam draft tersebut adalah menggabungkan kembali
pengawasan perbankan itu, mikroprudensial itu di Bank Indonesia. Jadi ada makro mikro prudensialnya itu ada di dalam Bank Indonesia. Sementara ini kan makro ada di Bank Indonesia, mikro ada di OJK lah seperti itu. Nah, itu yang diusulkan yang ada dalam draft itu. Saya sendiri berpendapat bahwa karena kita baru memiliki OJK itu masih sangat muda ya, masih sekitar 7 tahun gitu. Jadi terlalu dini gitulah untuk bisa melakukan itu, sehingga kita seolah-olah wasting our resources gitu kan, sudah membentuk OJK segala macam, ini sekarang dikembalikan lagi. Yang perlu dilakukan di dalam revisi Undang-Undang Bank Indonesia sekarang ini adalah agar pengaturan makroprudensial yang dilakukan oleh BI itu seharusnya ada dalam Undang-Undang BI, bukan ada dalam Undang-Undang OJK gitu. Jadi ini yang harusnya dilakukan. Jadi supaya tempatnya itu jelas gitu. Nah, kemudian setelah itu saya kira koordinasi antara kedua lembaga itu bisa dilakukan lebih baik lagi. Jadi intinya seperti itu. Baik Pak Fadil, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi buat siapa nih pertanyaannya? Nah, ini pertanyaannya datang dari Muhammad Revindo, LPM UI, untuk Bapak Kodrat Wibowo. Pak Kodrat, apa strategi yang tepat untuk mendorong pengusaha Indonesia investasi ke luar negeri? Ini pengusaha Indonesia yang investasi ke luar negeri ya. Pak Kodrat Wibowo masih bersama kami. Ya Pak Kodrat, biasanya orang bicara investasi ke dalam, tapi kapan sih Indonesia justru investasi keluar gitu? Karena ini menjadi menarik ya, beberapa waktu itu memang banyak dibahas tentang ini, tetapi apa sih yang bisa membuat kita seperti itu? Silakan Pak Kodrat. Yang paling mudah sebetulnya adalah merevisi undang-undang dulu, Pak. Ini Mbak Afi. Jadi undang-undang kita ini tidak bisa masuk ke ranah luar negeri. Kita tidak punya kemampuan untuk interjurisdiction. Beda dengan undang-undang yang di negara-negara lain. Jadi mereka investor ke kita, investasi ke kita, mereka punya perlindungan hukum. Sementara kalau kita bisa dorong sebetulnya para pengusaha, utamanya pengusaha muda, milenial untuk mampu menembus pasar asing, tapi perlindungan dari negara itu akan sangat minim. Kecuali kalau memang undang-undangnya, usahanya memang bisa interjurisdiction ya. Itu juga. Oke, jadi sangat dibutuhkan sebenarnya undang-undang yang bisa kita dengan negara lain ya Pak ya. Malah kalau saya lihat Pak, ini yang menarik nih, kalau kita lihat sekarang kan ada aturan dari pajak nih, justru lebih banyak perusahaannya ada di luar negeri, tapi penggunanya orang Indonesia ya. Ini menjadi menarik gitu. Dan akibatnya akhirnya apa ya, di sini makin banyak orang yang nggak investasi di sini, tetapi penggunanya adalah orang Indonesia. Nah bagaimana kita bisa terkait dengan perpajakan misalnya, itu akan sulit sekali buat kita, padahal orang Indonesia makin banyak yang bayar kepada perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Nah ini gimana nih peraturannya supaya juga Indonesia mendapatkan manfaat dari sisi pajak. Nah ini yang belum kelihatan. Misalnya kemarin peraturan pajak ya, misalnya terkait dengan beberapa perusahaan Netflix misalnya, kemudian Amazon gitu. Nah ini perusahaannya nggak ada di Indonesia. Bagaimana bisa mengkolek pajak dari mereka? Silakan Pak Kodrat. Kira kalau untuk pajak sudah cukup kuat secara regulasi karena kita punya ratifikasi terkait masalah pajak di luar negeri dengan di dalam negeri. Ini masih ada jalan cara bagaimana para pelaku besar yang terkait digital masuk ya untuk bisa disasar atau ditargetkan penerimaan pajaknya agar apa yang mereka dapatkan dari tanah negara ini ya bisa kita kembalikan kepada masyarakat. Tapi masalahnya hanya terkait masalah pajak, Mbak. Ini kita memang berbenturan dengan tadi kepentingan mau mengundang investor lebih banyak atau ya memang kita tadi memberikan fasilitas terkait dengan masalah perpajakan. Karena kita masih punya kebijakan tax holiday. Apalagi perusahaan investasi asing misalkan yang masih merugi itu bisa dapat peringanan pajak. Dan kita tidak tahu bahwa sebetulnya di luar negeri juga di negara-negara tetangga itu banyak fasilitas serupa. Makanya tadi dikaitkan dengan pertanyaan pertama, harusnya pengusaha Indonesia, kita sudah coba, saya lihat itu ada Gojek di Vietnam, Gojek di Filipina, dengan berbagai macam fasilitas yang dimiliki mereka, kita bisa masuk ke sana. Yang pasti, kita masih butuh perangkat regulasi yang bisa menjamin keberlangsungan usaha mereka bila disaingkan dengan para pelaku domestik di negara lain. Itu paling penting. Ya.
Terima kasih. Iya, Bu Afi, Ada ini pertanyaan kita lagi ya? ada pertanyaan Oke. lagi. Terima kasih ini untuk para Pak peserta Badut, yang ya. aktif berpartisipasi memberikan pertanyaan untuk diskusi kita hari ini dari Aloysius Gunadi Brata, Atmajaya, Yogyakarta. Bagaimana menaikkan produktivitas perlu perbaiki kelembagaan khususnya rule of law dan efektivitas pemerintah dalam implementasi. Mungkin kita boleh minta pendapat Ibu Sri Ya. Adiningsih ya, seperti Ya. apa ini? Bu Adiningsih, ini ada pertanyaan yang menarik. Jadi kalau dibicarakan tadi tentang implementasi terkait dengan berbagai hal ya, mungkin memang kita kalau dari sisi daya saing tuh masih ada korupsi, efektivitas dari birokrasi itu masih menjadi kendala gitu ya. Walaupun Pak Jokowi udah ngomong terus gitu ya, tapi ternyata susah sekali untuk melakukan ini. Nah, Bu Adiningsih mungkin bisa menjawab, silakan. Ya, terima kasih ini dari Jogja ini ya. Ya, Yang betul. jelas saya ingin bahwa birokrasi ataupun juga aturan termasuk infrastruktur ini kan domainnya pemerintah ya, dan pengaruhnya tentu saja besar sekali kalau kita berbicara pada peningkatan daya saing, competitiveness, efisiensi, karena begitu pengaturan misalkan perizinan itu kemudian berbelit-belit, kemudian apalagi kalau tidak ada pungutan liar tidak berjalan, ataupun juga kemudian kita berbicara ketidakjelasan, ataupun kita berbicara kemudian infrastrukturnya yang buruk, karena itu kan semuanya domain pemerintah, belum lagi tidak sinkron pusat dan daerah, dan juga banyak perizinan yang diperlukan untuk berbisnis ataupun mendirikan bisnis baru ya, sehingga itu semua tentu saja membuat peningkatan daya saing sulit sekali. Untuk bersaing tidak bisa. Lagi tadi saya sampaikan yang biasa saja, konvensional saja itu juga kita masih 70-an ya peringkatnya. Lagi kita berbicara sekarang ini sudah masuk ke era digital, dan kita di era digital ini infrastruktur kita itu termasuk yang di bawah, menengah ke bawah ya, sehingga memang tantangannya besar sekali. Dan oleh karena itulah saya kira kalau kita berbicara ingin membawa Indonesia maju, sejahtera ke depan, dan ke depan ini tentu saja peranan dari pemerintah, otoritas, dari pusat ke daerah penting, dan kemudian transformasi. Dan transformasi paling besar itu adalah digital. Ini tentunya perlu penanganan spesial khusus ya, karena kalau kita yang konvensional kemarin sudah kalah, ini yang digital jangan lagi kita kalah gitu ya. Marilah kita maju depan, karena meskipun kita rendah breakout, tapi kita ini pertumbuhannya salah satu yang tercepat, bahkan tercepat di ASEAN, dan inilah modal kita. Oke, Bu Sri Adiningsih, seringkali kita bicara reformasi birokrasi begitu ya. Dari presiden ke presiden selalu mengatakan itu, tetapi dalam implementasi tidak semudah yang kita bayangkan. Selalu saja problema misalnya seperti sekarang lah, dana PEN misalnya. Ternyata sudah disediakan uangnya nggak terserap, ternyata karena kita harus masuk ke DIPA dulu gitu. Nah, prosedur ini kan tidak fleksibel gitu, padahal kondisinya tidak normal. Nah, bagaimana kita bisa ke depan di mana ekonomi semakin penuh ketidakpastian, di dalam birokrasi itu bisa kita percepat gitu nih. Apa yang mesti diperbaiki nih, Mbak Adiningsih? Ya, saya kira begini, kalau kita cermati ya, pertama kan aturan itu ada banyak sekali. Di pusat mungkin sudah beres, tapi di daerah, apalagi daerah banyak sekali. Pusat pun kan juga kemampuannya untuk mengontrol, mengatur peraturan daerah juga terbatas sekali. Saya ingat kalau Bu Afi juga di bank ya, komisaris bank, saya juga pernah, itu kan biasanya ada level-level, dan kalau kita berbicara ingin melakukan sesuatu, bisnis, ataupun ingin itu kan kalau 100% dipenuhi itu rasanya sulit sekali, sehingga pasti adalah yang kurang ini, kurang itu. Nah, itu di Indonesia, dan termasuk kalau kita ingin menyalurkan dana ke daerah, 100% itu sulit, tapi tidak dibuka ruang. Misalkan kalau di sini mentok ke atas, nanti diselesaikan di atasnya. Mentok di sini di atasnya, tapi diberi ruang, misalkan seminggu atau sehari nggak bergerak langsung ke atasnya, seminggu nggak bergerak ke atasnya, bulan pokoknya semua masalah selesai, tapi clear, maksudnya tidak perlu kemudian ya 4 bulan ataupun sogok-sogokan atau permainan ya. Nah itu ya yang harus dikurangi ya Mbak Adiningsih. Baik.
Ini ada pertanyaan lagi nih. Betul, Silakan. terima kasih sekali Ada nih pertanyaan. banyak yang Rupanya berpartisipasi banyak ya ya yang dalam berpartisipasi, Sarasehan ya. 100 Ekonom ini, dan ini dari Pak Andrinov Caniago. Halo Pak Andrinov Caniago, alumnus FISIP UI dan mantan Kepala Bappenas kita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Katanya begini, jangan larut dalam transformasi digital. Digital hanya alat, muatan penting tetap transformasi struktural, sektoral, kelas sosial, dan formasi antar wilayah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan. Bagaimana tanggapan Ibu Afi? Nah, ini Ibu Afi yang dimintain pendapat. Mungkin Sangat sekalian setuju. juga bisa kita Ya. diskusikan bersama Saya dengan para sangat ekonom setuju, ya Bu. karena saya juga termasuk yang bicara digitalisasi itu alat ya. Jadi apapun yang kita mau masukkan di dalam platform digitalisasi itu adalah alat. Tapi bagaimana ketika alat itu ada, apa yang mau kita jual? Kan pasti ada barang dan jasa gitu. Nah, oleh karena itu kita jangan larut kepada digitalisasinya saja ya. Jadi kita bicara tentang sektor misalnya, bagaimana menciptakan nilai tambah agar sekarang itu kan eranya government to government dengan negara lain kan. Bahkan kalau kita lihat dengan negara Brazil misalnya, mungkin kita butuh dari mereka apa, mereka dari kita apa. Jadi eranya sudah berubah, global value chain. Nah, yang harus dipikirkan maksudnya Pak Andrinov tadi adalah sektoralnya apa yang mau kita kembangkan ya. Lalu strukturnya itu kita bicara kelembagaannya adalah polisinya apa gitu. Nah, policy satu dengan yang lain tuh harusnya berkesinambungan, tidak masing-masing gitu. Nah, ini yang mungkin menurut saya perlu di smoothing ya. Karena Bappenas ini kan sudah membuat perencanaan ya, bahkan Pak Andrinov kan pernah di Bappenas gitu, sudah mencanangkan berbagai hal sampai 2045 gitu. Tapi kalau misalnya ini tidak ada koordinasi dari sekarang, maka 2045 hanya tinggal mimpi, tidak akan mungkin terjadi gitu. Karena tidak mungkin satu pembangunan itu ujuk-ujuk kalau kata orang Jawa ya. Tapi bahwa itu harus suatu proses. Jadi saya sangat setuju dengan Pak Andrinov, dari sektoral itu misalnya kita nggak perlu banyak-banyak lah. Kalau kita belajar di negara lain itu nggak banyak sektor yang dikembangkan, tapi cukup beberapa sektor. Jepang lah. Jepang kalau kita lihat ekspornya sangat tinggi, tapi dia hanya misalnya elektronik dan kemudian otomotif itu mendominasi ekspor dunia gitu. Nah, Indonesia mestinya memilih. Kalau saya melihat kita masih terlalu banyak apa yang mau kita kasih insentif, itu terlalu banyak sektor. Nah, ini mesti kita pilih sektornya yang mana. Mungkin ini ya. bisa jadi poin diskusi kita dengan para ekonom nih. Betul. Sektor apa yang bisa menjadi kunci untuk motor kita ke depannya? Karena digitalisasi ini sekali lagi dikatakan hanya kendaraan saja ya Bu. Ya, mungkin kita bisa minta pendapat Pak Fadil. Ya, mungkin sektor. Nah, kan sekarang ini banyak insentifnya ke pariwisata nih, karena dia bisa membawa 10 sektor di bawahnya gini. Ada komentar Pak Fadil? Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Andrinov itu saya sepakat. Jadi transformasi itu harus berjalan secara paralel ya, secara bersamaan antara platform ya, medium gitu atau tadi disebut alat dengan transformasi struktural ya, perekonomian itu sendiri yang itu konten ya gitu. Nah, misalnya saja adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah struktur industri yang tidak dualistik misalnya, tapi berbentuk belah ketupat misalnya kan, di mana industri yang skala kecil itu mungkin tidak terlalu besar, tapi kelas menengahnya itu besar, kemudian yang besar itu juga mungkin jumlahnya tidak terlalu dominan gitu kan. Dan itu juga ada transformasi yang sifatnya itu adalah sektoral tadi ya. Misalnya antara pertanian, industri dan seterusnya. Dan juga jangan lupa juga dalam konteks Indonesia yang paling penting adalah transformasi dalam konteks regional ya. Karena kita tidak ingin melihat ketimpangan antar daerah ya kan. Misalnya antara Jakarta dengan luar Jakarta atau antara barat dan timur. Jadi bagaimana kemudian keseimbangan ini dibentuk ya, diciptakan sedemikian rupa sehingga ketimpangan antara daerah itu ya itu tidak mencolok. Kita jangan lupa kan sejarah bahwa pergolakan yang terjadi di Indonesia di masa lalu itu lebih banyak didorong oleh adanya ketidakpuasan daerah terhadap pusat gitu. Jadi juga saya kira bahwa transformasi itu harus berjalan secara bersamaan antara medium, platform atau alat dengan yang sifatnya real ya, yang sifatnya itu menyangkut struktural, pelaku ataupun regional itu. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Pak Fadil. Afi boleh berpendapat? Iya. Boleh. Oh, silakan, silakan. Iya.
Silakan Halo Pak. Mbak Afi. Iya, monggo Pak, Ya, silakan. kalau kita lihat peranan sektor kita, informatika dan komunikasi itu sekitar 4,7% saat ini. Iya, Tapi pertumbuhannya di kala pandemi itu luar biasa, Pak Mudrajat. 9 sampai 12%. Mm-mm. Iya, Nah, saya terinspirasi dengan Zoom. Kita itu menggunakan Zoom meeting ini kan. iya, Desember 2019 ya, pengguna Zoom di seluruh dunia itu tidak lebih dari 10 juta. benar. Sekarang ini lebih dari 300 juta. Jadi transformasi digital tadi itu suatu keniscayaan yang harus kita dorong. Tapi de facto struktur ekonomi kita itu belum masih Mengikuti. bertumpu pada sektor pertanian, terutama sektor industri, pertanian dan pariwisata. 3 sektor itu yang mendominasi de factonya. Ya kan? Nah, kalau kita mau transformasi itu struktural, maka kita harus mendorong Infocom tadi. Yang kedua juga mendigitalisasi sektor-sektor yang masih tradisional, baik itu sektor pertanian, industri, karena tidak semua industri kan berbasis teknologi tinggi. Betul. Ada yang masih menggunakan teknologi yang madya maupun rendah. Nah itu saya kira Bu Afi di era industri 4.0 yang harus kita lakukan. Betul, terima kasih Pak Mudrajat. Ya, Mbak Alin, kalau kita lihat tadi dari 3 narasumber dan kemudian juga barusan Pak Mudrajat menambahkan, memang ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sektor real ya yang menjadi strukturnya ekonomi kita itu perlu diperhatikan, tapi sektor digital sebagai alat tetapi juga sekarang ini menjadi kebutuhan utama juga perlu diperhatikan. Jadi kedua sisi ini sama-sama penting gitu. Hanya jangan sampai menyatukan yang mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan gitu ya. Nah, jadi kesimpulan pertama kalau saya lihat memang pembiayaan itu sangat dibutuhkan, terutama adalah investasi ya. Tadi sudah diusulkan bagaimana cara supaya pembiayaan kita bisa terpenuhi. Yang kedua tadi Pak Kodrat bicara tentang persaingan usaha itu menjadi kunci penting juga supaya persaingan kita itu menjadi perfect competition. Hanya jangan sampai bicara efisiensi saja karena bisa jadi UKM itu nggak akan bisa masuk ya. Tapi bagaimana bisa related UKM kita yang sudah mendominasi 60% dari PDB itu juga bisa masuk menjadi bagian dari struktur ekonomi ke depan. Dan pasti harus naik kelas dong. Kalau sekarang ini masih belum banyak yang naik kelas ya. Dan juga Bu Adiningsih tadi peran UKM itu gimana bisa peran digitalisasi itu maksudnya adalah mereka tuh punya produksi tetapi dulu kan pasarnya hanya di situ. Tapi dengan era digital, era e-commerce mereka juga harusnya bisa menjual tidak hanya di dalam negeri tapi harus keluar. Nah ini yang kelihatannya belum banyak dan kita bisa mengencourage UKM kita, membantu UKM kita untuk bisa go internasional. Nah, ya. ada banyak PR di sini ya tentu saja. Terima kasih sekali lagi Bu Afi. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ibu Sri Adiningsih, kemudian Pak Kodrat dan juga Pak Fadil di sesi ini. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali dengan diskusi lebih banyak lagi di program spesial virtual Sarasehan 100 Ekonom bersama CNBC Indonesia dan Indef.